Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ketemu lagi di channel yang ganti nama sekarang Iya. jadi Makna Tapi Wellness. sampai sekarang kayaknya belum diganti channelnya namanya. Iya, oh belum diganti namanya? Tapi udah ya? Udah diganti. Oh, udah diganti. Nggak update nih. Udah diganti. CEO-nya nggak update. Jadi sekarang maknawellness.com teman-teman bisa nanti cek aja di maknawellness.com ada apa ya. Udah ganti sama yang dulu. Yang dulu apa? Jangan kepoin karena yang baru aja sekarang. Ya, nggak usah mengungkit masa lalu lagi ya Kang ya. Kali ini kita mau bahas lanjutan dari yang waktu itu ya sempat diskusikan dan jadi episode baru. Nah kita masuk ke season baru namanya Curious juga. Kita nyari hal-hal yang membuat kita penasaran dan mencoba menjelaskannya secara lebih ilmiah. Ya, Supaya teman-teman lebih paham, lebih menghayati. Oh ternyata bisa loh. Dan pernah loh orang-orang tuh ternyata ngomongin hal itu dulu. Jadi barangkali apa-apa yang kita tanyain sekarang, ternyata dulu itu pernah ada yang nanyain dan malah udah ada yang mengkaji dan menelitinya secara ilmiah. Cari jawabannya. Tapi Kang sendiri banyak nggak Kang nanya-nanya kayak punya pertanyaan-pertanyaan sendiri gitu? Banyak banget. Apa aja contohnya? Yang Misalnya ini nih soal layangan putus ini. Kenapa kok kasus perselingkuhan itu malah makin banyak setelah atau selama periode sinetronnya Layangan Putus? Oh iya kah? Banyak masuk yang banyak masuk DM, konseling, masuk curhat konseling gitu. dan itu tuh ternyata kejadiannya lama dan banyak yang mengaku sebagai korban. Orang-orang yang ya sama kayak Mas Aris lah dan Teteh Lidianya. Teteh Lydia. Jadi banyak. Kok ada ya orang kayak dia? Jadi pertanyaan kan ya itu tuh. Nah, pertanyaan-pertanyaan macam itu ternyata kalau kita mau baca, mau nyari, mau mengkaji gitu ya, mendalami, ternyata dulu-dulu juga orang-orang udah pernah menanyakan hal yang sama dan menuangkannya dalam sebuah penelitian. Jadi kalau ada orang nanya kenapa sih dia tega nyelingkuhin aku atau nyelingkuhin saya, ternyata itu tuh ada jurnalnya, ada penelitiannya yang bilang bahwa kenapa sih orang bisa selingkuh gitu ya Kang ya. Nah makanya si video-video ini dan ke depan kita akan membahas mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kalau teman-teman tanyakan, mungkin teman-teman males atau kurang luwes untuk bisa nyari-nyari artikel-artikel penelitiannya, tanyain aja ke kita. Nanti kita yang bahas. Bisa di kolom komentar. Bisa ke Instagramnya Makna Wellness. Bos yang nyari, kita yang bahas. Nanti kita cariin. Oh pertanyaan. Bos yang cariin. Oh iya. Nanti kita tuh maksudnya Embos doang yang cariin. Siapakah Embos? Embos itu adalah produser di balik adanya video ini. Ya, gitu. Karena udah di-mention tadi. Embos, pengen tahu Instagramnya apa Embos? Barangkali supaya cepat-cepat dibahas, ngedirect langsung ke Embos ya di Instagram. Atau nanti kita simpan di deskripsi di bawah. Nggak akan juga sih. Tapi ini mau ngomongin apa nih kali ini? Nah, yang menarik gini Kang, beberapa waktu yang lalu kan kita udah sempet nanya nih ke teman-teman semua gitu yang ada di Instagram. Ada nggak sih hal-hal yang bikin teman-teman penasaran atau jadi pertanyaan yang kalau sekarang kan kekiniannya gini, jam-jam overthinking, gitu kan, malam-malam yang ini tuh kayak kepikiran, penasaran karena kayaknya kita tuh nggak pernah lepas hidup ini dari pertanyaan. Iya nggak sih? Kenapa dia telat? Kenapa kamu gitu? Kenapa saya gini? Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah kita tuh nanya ke teman-teman, ada nggak sih satu hal yang waktu itu yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman yang belum ada jawabannya gitu. Dan yang masuk banyak banget Kang. Ada berapa? Ada 200. 200. Banyak banget. Oke, terus tapi kita cek deh lah 3 ya. Kita coba cek 3. Ada pertanyaan kayak gini Kang. Gimana caranya keluar dari toxic relationship gitu ya. Semua kekerasan udah pernah dirasain nih, tapi nggak bisa keluar dari circle ini, terus jadi malah nyalahin diri sendiri gitu. Pertanyaannya kan gini, kok bisa ya malah jadi nyalahin diri sendiri, padahal terjebak dalam lingkungan-lingkungan seperti itu, tapi kok malah jadi nyalahin diri sendiri gitu. Nah pertanyaan ini harus kita cari dulu jurnalnya berarti ya. Gimana ya cara keluar dari toxic relationship? Soalnya semua kekerasan udah pernah dirasain. Ya kata kuncinya itu ya. Ada kata kuncinya toxic relationship. Dia ngerasa ada di toxic relationship dan pengen keluar karena dia udah ngerasain semua kekerasan. Berarti berbagai macam bentuk kekerasan ya. Gitu. Dampaknya adalah menyalahkan diri sendiri. Nah, gimana tuh caranya? Menariknya ternyata ini tuh ada penelitiannya Kang. Bahkan dari pertanyaan itu sebenarnya
si produser ini, si bos ini gimana sih cara untuk mencarinya? Berarti kan dari kata kunci ya? Iya, bos, dari kata kunci. Kata kuncinya biasanya dari ujungnya atau Dari ujungnya. dari outputnya. Dari outputnya, menyalahkan diri. Akibatnya adalah menyalahkan Self-blame. diri. Nah, kalau di variabel psikologinya itu tuh namanya self blaming. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, biasanya jangan dari nyari sebab. Iya. Kalau nyari sebab pusing. Mulai dari akibatnya, outcome-nya. Apa sih? Jadi gara-gara begitu tuh teman-teman jadi kayak gimana? Betul. Nah, dari situlah kita mencoba cari tahu. Nah, di sini sahabat kita yang DM ini bilang dia jadinya terus malah nyalahin diri sendiri yang jelas-jelas padahal kita korbannya dia sendiri. Betul. Maka namanya kita sebut variabel namanya. Variabelnya namanya self blaming. Self blaming, artinya menyalahkan diri sendiri. Kenapa gitu. kira-kira seperti itu? Apa itu self blaming? Nah, itu ternyata gimana? menariknya Kang, tentang self blaming itu udah pernah diteliti oleh Miller. Bahkan sejak tahun 2010. Ini pertanyaan tahun 2022 ya? 22. Ternyata 2010 udah pernah dibahas ya. Jadi jadi kenapa orang yang terjebak pada katakanlah ya salah satunya adalah kekerasan seksual atau toxic relationship dan lain sebagainya lah. Ternyata justru dia menyalahkan diri, self blame gitu ya. Nah, ternyata ini tuh udah dikaji tahun 2010 sama Miller. Nanti teman-teman bisa lihat nih jurnalnya di samping kanan atau samping kiri kan nanti mah ada ya gambarnya. Karena kita udah di-provide juga sama produsernya nih ya. Supaya editornya agak kerja di sebelah sini. Nah, ini. Gitu ya. Oke, yang bilang bahwa ini tuh ada kondisi masalah tentang kognitif konten, Kang. Masalah di kognitif konten, yaitu tentang bagaimana dia melihat diri dia sendiri gitu loh. Karena kondisi itu dia menjadi merasa tidak worthy, tidak berharga gitu. Masalah self esteem atau masalah kepercayaan diri juga gitu. Kayak gitu, Kang. Jadi kalau dari sini, jadi ternyata udah ada, Kang. Tapi nanti kita nggak akan membahas dalam lah ya kan, nanti lagi aja. Tapi ternyata pertanyaan itu tuh udah pernah dikaji sama Miller tahun 2010. Pertanyaan 2022, 2010 juga udah ada kajiannya. Tapi kalau mau dijawab sebetulnya kayak gini, ternyata di sini dibilang ada yang namanya counterfactual theory. Betul. Jadi gini, counterfactual theory itu kata si Miller dan kawan-kawan yang meneliti itu bilang kayak gini ya. Ternyata bagaimana cara orang berpikir dan bereaksi terkait dengan hal negatif yang dia alami itu ternyata ngaruh ke apa yang terjadi di saat ini. Nah, jadi gini, orang itu kalau mengalami hal-hal yang berulang katanya ya, namanya people naturally reflect upon how their experience might have turned out. Artinya Bang. Jadi pengalaman yang berulang-ulang terjadi, maka tadi ada kata kunci. Aku sering banget mengalami kekerasan. Ya. Tiap kan kekerasan ini artinya apa? Sebuah kejadian yang negatif. Kejadian negatif itu membuat dia tidak mampu dengan jernih melihat konten dari kognitifnya. Isi dari, jadi gini, kan kognitif itu artinya cara kita memproses pikiran, cara kita memproses informasi. Salah satunya alat berpikir sebenarnya. Kognitif konten itu artinya kita tidak bisa melihat lagi secara jernih isi dari apa yang kita pikirkan karena terjadi namanya counterfactual preventability. Ini counterfactual teori itu bilang kalau kejadian itu berulang, kita nggak sempat lagi mikirin konten kekerasannya. Betul. Karena padahal bisa jadi peristiwa kekerasannya bisa jadi beda-beda ya. Satu mungkin karena lambat, 2 karena benci, 3 karena apa. Itu kan beda-beda sih kejadiannya. Tapi kekerasannya tetap dipersepsi sama. Nah, gara-gara itulah dia kemudian menyalahkan, situasi-situasi yang berbeda kemudian menyebabkan akunya yang salah. Jadi isi pikirannya itu bukan kejadiannya lagi, bukan proses berpikir lagi, tapi melainkan bahwa ini tuh aku, isinya ke aku. Karena udah akhirnya kalau yang tadi akhirnya ngomongin satu part dari aku yaitu pikiran, tapi karena udah nggak jernih ngelihat pikirannya, akhirnya langsung generalisasi atau menyimpulkan ya ini akunya gitu loh. Gitu. Makanya kalau pertanyaannya kok bisa ya malah nyalahin diri sendiri, karena ada proses itu namanya counterfactual theory, kata si Miller dan kawan-kawan. Jurnalnya nanti ya di sini nih atau di deskripsi atau di sini atau dimanapun lah gitu. Tapi itu yang terjadi, dan gimana cara keluarnya? Kayaknya harus jernih lagi ngecek ya. Nah, nanti kita harus nyari lagi jurnal-jurnalnya gimana supaya bisa keluar dari ini. Gitu. Itu ada. Dicari. Oke, itu ternyata contoh salah satu ya kan, ternyata ada loh pertanyaan tentang kenapa sih aku nyalahin diri sendiri, bahkan aku loh yang jadi korban dalam toxic relationship kalau kita bahasa ininya ya gitu loh.
Walaupun kan kalau kita jadi pertanyaan, ya apa sih toxic relationship itu? Emang ada ya? Tapi kan itu jadi pertanyaan juga ya. Jadi pertanyaan baru. Emang ada ya toxic relationship? Apa sih toxic relationship itu? Tapi itu nggak akan kita bahas. Tapi ini salah satu contoh gitu. Nah selain itu ada pertanyaan apa lagi, Kang? Ini pertanyaan menarik nih. Apa tuh? Ntar aku buka dulu nih ya. Ini kenapa sih cowok itu nggak peka? Nah, gitu kan? Ada tuh bener. Kenapa sih cowok itu nggak peka? Biasanya yang nanya gini berarti cewek ya, karena dia nganggap. Tapi cowok juga bisa kan? Tapi kayaknya ini yang cewek. Oh, cewek. Kan kalau dia cowok, kan pasti dia bilang kenapa aku nggak peka? Kenapa? Karena dia tidak akan menggeneralisir bahwa aku tuh bagian dari Pria. Bahwa aku itu representasi dari semua cowok. Berarti ini perempuan ya? Karena dia menggeneralisir bahwa semua cowok itu nggak peka. Oke. Karena pertanyaannya bilang kenapa sih cowok nggak peka? Nggak peka. Nah ini tuh udah diteliti Kang. Sama bos namanya. Wah. Bos dari... Bukan bos produser kita ya. Produser kita. Itu Mbos. Kalau produser pakai M. MBOS. Gitu. Ini Bos. BOS. Peter Boss. Peter Boss. Dari tahun 2015 ternyata Kang. Ya. Oh Bos dan kawan-kawan ya. Ada ya, Hoffman banyak juga, banget. Dan ini tuh... Herman, Montoya. Ada yang dari Cambridge, Kang. Ada yang dari Cape Town. Ada yang... Wah banyak lah. Ini kampus-kampus bagus semua ya. Ini mungkin... Oke. Wah bagus-bagus semua. Nah ini udah teliti dari tahun 2015 Kang ternyata. Bisa dilihat ininya. Si gambarnya di sini nih. Nah, atau di sini. Di sini. Set. Kan gampang editnya di Premiere Pro. Set, masukin aja gambarnya di sini. Set, sini nih. Nah, oke. Nah ini tuh menariknya penelitian eksperimen ternyata kan. Ya dan ternyata yang menyebabkan bisa jadi sahabat kita yang DM ini benar. Bisa jadi benar. Bahwa semua laki-laki memang tidak lebih peka. Bukan gak peka, tidak lebih peka. Tidak lebih peka dibandingkan perempuan. Dibandingkan perempuan. Gara-gara? Karena di sini tuh ada salah satu hormon yang mempengaruhi namanya testosteron. Nah ini adalah hormon yang mendominasi biasanya pada laki-laki ya Kang ya. Yep. Dan ini tuh yang menyebabkan laki-laki bukan tidak peka namanya, kesulitan untuk menangkap sinyal dan kode dari wanita. Tapi kan kalau di sini kan sebenarnya dibandingkan wanita ya, iya. Dibandingkan gitu. Dia nggak ngebandingin, tapi dia bilang ngebandingin. Ngebandingin, benar. Dia malah keren banget ini tesnya itu pakai. Dia tuh pakai MRI, dia tuh sampai MRI, apa ya? Dia cek tuh bagian otak gitu. Dia coba lihat gambaran otak, ada alatnya fMRI. Apakah otak itu kemudian memproduksi hormon tertentu? Ternyata ngomongin soal kepekaan, soal kepekaan itulah. Jadi gini, katanya memiliki testosteron atau ketika memproduksi testosteron, maka seseorang itu kemudian mengurangi fungsi konektivitasnya ketika melihat atau membaca gestur-gestur yang menunjukkan sinyal atau kode-kode tertentu. Iya. Jadi ya gara-gara testosteron ini kata penelitian ini gitu. Berarti kalau si sahabat kita yang DM ini bilang, kenapa sih cowok nggak peka? Yang pertama dia betul. Memang cowok nggak peka. Nggak peka atau nggak lebih peka sebenarnya? Nggak lebih peka. Nggak lebih peka kan ya sebenarnya? Nggak lebih peka. Jadi tapi kalau misalkan kalau ada perempuan yang mau disuntik testosteron pun, kayaknya dia juga akan kesulitan. Berarti kalau gitu masalahnya bukan masalah sih. Kalau kita ngomongin laki-laki atau perempuan, sebenarnya penelitian ini kuncinya di testosteronnya kan ya. Betul. Dan ya naturalnya atau alamiahnya testosteron itu memang dominannya ada di laki-laki. Nah penelitian Bos dan kawan-kawan ini lucunya gini nih. Dia itu pakai tesnya itu namanya reading the mind in the eye. Iya, reading. Artinya kita mampu membaca kode dan sinyal ketika menatap mata lawan jenis. Betul. Nah, ketika laki-laki menatap mata lawan jenis, artinya menatap mata perempuan, tentu dia akan punya tingkat kesukaan. Ada hasrat secara psikologis, otomatis ngirim sinyal di dalam otak untuk mengirimkan yang namanya hormon testosteron. Walaupun kan tapi pasti jadinya nggak peka, orang nafsu. Ya nggak sih? Makanya kalau tiba-tiba ada cowok nggak peka sama kamu, berarti dia lagi nafsu sama kamu. Pilihannya apakah nafsu birahi atau nafsu amarah? Atau nafsu ngasih uang juga bisa? Iya bisa jadi. Iya bisa jadi kan? Nah itu salah satu contoh pertanyaan yang ternyata bisa dijawab. Ada jawaban-jawabannya itu gitu. Dan tapi kan orang nggak mau ya untuk bisa betul-betul mikir secara objektif, nyari ilmiah, makanya ke kita aja. Iya, tonton aja lah ya. Coba DM. Coba DM. Makna Wellness, atau kalau belum itu follow dulu Instagramnya. Nah satu lagi deh. Ada lagi. Ada banyak banget kan ini tuh. Tapi ini kita ambil satu aja ya. Kenapa sih sulit sekali memaafkan diri sendiri?
Nah, Kenapa nih sulit memaafkan rasanya kalau udah ngebuat salah itu labelnya ya udah kayak tato nggak bisa hilang dan terus-terusan pengen ngehukum diri sendiri gitu. Nah, itu kira-kira Kenapa ya sulit? Nah, ternyata pertanyaan ini ada jawabannya juga, Kang. Betul. Betul, jawabannya itu. Yang mana ini? Malah ada jurnal yang tahun 2005 ngejawab itu juga ya. 2005 dan 2008. 2005 udah lama banget. Udah lama banget, itu udah berapa tahun yang lalu tuh? Ngomongin soal pemaafan, Lebih dari 10 tahun yang lalu ya? Bahkan ada tokohnya yang terkenal di Belanda yang namanya Karl Marx. Ya. Karl Itu Marx. ngomongin soal forgiveness. Nah, kalau ini gimana Win katanya? Self forgiveness. Jadi kenapa sih sebenarnya kita tuh susah buat memaafkan diri? Nah ini kurang lebih sebenarnya nggak jauh beda sih Kak sama forgiveness kepada orang lain gitu. Karena kalau dalam model ini kan sebenarnya kita bisa memaafkan itu setelah melalui 4 tahap gitu. Yang pertama kan uncovering. Oh, jadi ternyata orang tuh susah memaafkan diri sendiri terutama karena ternyata untuk bisa memaafkan di sini tuh dikasih tahu ada 4 tahap dulu gitu loh. Sampai akhirnya kita tuh jadi maaf Jadi gitu. soalnya kan bayangan kita kayak gini kan, kalau mau minta maaf tuh, ya aku salah, maaf. Ya udah dimaafin. Kan nggak gitu. Ada 4 tahap. Satu, Maaf ya gitu. Ya udah maafin gitu. Ya gitu. Satu apa? Uncovering dulu. Uncovering tuh mengakui apa yang seharusnya Menyingkap dulu apa kan. yang terjadi. Apa yang terjadi? Perasaan kita ketika itu gimana? Jadi kan nggak bisa tiba-tiba maaf ya, iya aku maafin. Nggak bisa, maaf Nggak bisa. atas apa dulu? Atas apa dulu dan perasaannya kayak gimana? Mention apa yang dulu. dipikirin saat Dimensi itu dulu gitu. berarti. Jadi kita nggak bisa memaafkan sesuatu, terutama diri sendiri juga ya di sini. Ketika kita sendiri nggak sadar apa sih yang kita rasain, pikirkan ketika memang kita marah sama diri sendiri itu gitu. Jadi harus di uncovering dulu gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu akhirnya masuk ke tahap decision, Kang. Nah, Mutusin mana yang mau dibahas ya, iya. mana yang mau Dan di maafkan, decision diampuni ini gitu ya. jadi sebuah keputusan kita mau maafin diri sendiri nggak sih? Nah di decision ini kan kita harus tahu nih pro Apakah dan itu cons-nya. sesuatu hal yang bisa dimaafkan apa enggak gitu ya. Dan kan kita perlu paham juga kalau di tahap ini tuh bentar kita ini kalau nggak maafin apa yang terjadi sama diri kita gitu. Kalau memaafkan apa ya yang terjadi sama diri kita? Akhirnya kita mencoba berpikir dan menimbang-nimbang. Akhirnya masuk ke decision. Setelah kita decide atau menentukan atau memutuskan, akhirnya kita tuh working nih. Mulai melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang memang menunjukkan bahwa usaha atau upaya kita untuk memaafkan diri. Salah satunya nih katanya adalah bersikap baik sama diri sendiri gitu. Kan kita mikir gini loh. Kita mau bersikap baik ketika udah memaafkan. Padahal enggak. Ya. Bersikap baik dulu baru bisa memaafkan gitu. Be kind to yourself Iya. dulu, baru maksudnya setelah di uncovering kita tahu bahwa oh ini ada kesalahan Ya, di sini. masalahnya perasaankunya gimana itu begitu gitu. ya. Terus putuskan. Putuskan. Mau Gimana atau nih? enggak sebenarnya? Hal ini tuh memang sesuatu yang bisa dimaafkan apa enggak? Mau enggak untuk Mau memaafkan? enggak, Baru gitu. be kind dulu to yourself. Ya, Gitu. Lalu outcome. Oke, Outcome-nya apa? Dia punya meaning, dia tahu belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Dia lebih punya tujuan berikutnya apa yang mau dia lakukan. Itulah outcome-nya gitu. bisa nggak kesalahan itu direduksi, diminimalisir, Iya. atau tidak terjadi lagi? Tidak terjadi atau, lagi. Atau aduh, kayaknya nggak usah dimaafin deh. Kayaknya ini bakal berulang. Itu kan di tahap decision juga sebenarnya. Betul banget. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sih belum bisa maafin diri sendiri? Bentar, udah uncovering dulu belum? Betul. Udah sadar dulu belum gitu loh. Betul. Sama perasaannya, sama pikirannya, sama kondisi-kondisi dirinya gitu Betul loh. banget. Jadi hal-hal itu ternyata yang kalau kita nih tiba-tiba aja nanya di DM kan nggak akan tahu tuh apa aja yang bisa membuat saya bisa maafin diri saya. Apakah aku perlu diruqyah dan minum segalon? Kan nggak usah ya. Minum Jadi, apa segalon? Minum apaan segalon, misalkan minum boba segalon. Minum kan boba bukan gitu segalon. juga. Jadi ternyata kalau kita mau research ya, neliti, mengkaji dan nyari tahu, ternyata ada juga orang-orang sebelumnya yang betul-betul serius mengkaji mengapa hal itu terjadi. Betul. Gitu. Dan inilah yang bakal kita lakukan di acara apa kan? Curious ini. Serius ini Gitu loh. ya, supaya rasa penasaran teman-teman jadi sesuatu yang serius. Serious dari curious jadi serious gitu. Nah, kalau teman-teman butuh sesuatu yang ingin ditanyakan, kayaknya kurang detail Kang tadi. Iya, Ya, emang kalau enggak. gitu ya DM aja ke kita, nanti diskusi. Diskusi Nah, gitu. ketika teman-teman DM, maka teman-teman akan berhubungan langsung sama produser kita. Beuh, siapa itu? Bos tadi. Bos. Ya. Beliau itu ahli dan lihai dalam meneliti, Wih, mengkaji dan juga lihai. mencari
kira-kira itu literaturnya apa? Iya, bisa mencoba memahami fenomena ke dalam sebuah konsep gitu kan. Betul. Wah gila, kita mempromosikan Embos banget ini biar nggak dipecat. Karena dari awal udah disebut embos, maka kemudian kita harus ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada seseorang sosok di balik layar kita yang namanya embos. Nah, dengar suaranya kan ya? Oke, kalau gitu apa lagi yang bisa dibahas? Nah itu kan berarti, taruh itu apa artinya? Oh, benar itu apa tulisannya? Oh jangan lupa kata nulis kayak gitu. Apa itu? Gak kelihatan tulisan bos. jadi bos tuh mencoba ngasih tulisan. Dia coba tulisan buat kita, tapi nggak kebaca tulisannya. Ada ilmiah tadi. Ya. Jadi kan. Jadi embos itu minta. Kita tutup aja gimana? Iya boleh. Jadi embos itu minta kita memberi nama obrolan ini sebutannya gibah ilmiah. Gibah ilmiah. Buat gimmick katanya ya. Buat gimmick gitu. Jadi rasa penasaran. Jadi gini, ketika teman-teman nanti nge-DM ke Makna Wellness, maka teman-teman akan kita gibahin. Ada orang yang nanya ini loh. Bukan teman-temannya, tapi pertanyaannya yang akan kita omongin. Fenomenanya gitu. Dan akan embos carikan jurnalnya, nanti akan kita bahas gitu. Ya. Jadi jangan segan-segan untuk menekan tombol like atau dislike atau subscribe dan atau share juga boleh ke grup WA teman-teman. Jadi teman-teman tuh nge-share sesuatu yang ilmiah. Bukan yang hoax gitu ya. Iya, betul banget. Jadi karena ada jurnalnya, kita bisa diskusikan bareng. Jadi intinya apapun pertanyaannya ya bisa jadi itu sebenarnya ada jawabannya kalau kita mau nyarinya kan. Sebetulnya sudah ada dan bahkan lebih lengkap dan mungkin bisa menjawab rasa kepenasaran kita. Betul. Oke, dari curious jadi serious. Jadi nanti kita akan unboxing lagi berbagai macam fenomena-fenomena. Kita akan gibahin fenomena-fenomenanya tapi secara ilmiah. Ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kita ada video baru, teman-teman bisa langsung nyimak. Orang pertama yang nyimak, orang yang pertama tahu informasinya. Dukung terus channel YouTube-nya Makna Wellness, karena di Makna Wellness kamu akan memaknai apa-apa supaya jadi well. Enggak gitu konsepnya. Enggak ada itu sih. Kita belum bikin tagline. Tolong itu bikin DM tagline ke Bos, nanti bikinin tagline. Jadi DM ke Bos kemana, di komen aja udah. Boleh di komen juga enggak apa-apa. Tapi tentuin nanti Bos, produser kita. Pokoknya gimana Bos lah ya. Produser on duty-nya ada Bos, terima kasih. Jangan promosi dulu dong. Ini tuh apa? Kalau mau konseling? Kalau mau konseling ke maknawellness.com juga bisa. Atau DM juga ke Makna Wellness ya. Makanya follow Instagramnya di @maknawellness. Banyak pembahasan hal-hal menarik soal artikel-artikel yang kita bahas dalam karusel, dalam bentuk feeds Instagram. Baik begitu saja kalau gitu. Oke, aku pamit. Zain Permana pamit di sini. Aku juga di sini pamit. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Pertemuan kayak kuliah ya. Dadah. Assalamualaikum. Peace. Harus gitu. Yes. Gak usah.